Dari apa Nabi Adam itu diciptakan? Dari apa? Ini Allah itu menarik sekali jamaah sekalian. Ada manusia yang diciptakan bukan dari laki-laki, bukan dari perempuan, langsung diciptakan oleh Allah tanpa melalui ada ayah, tanpa ada ibu. Siapa dia? Nabi Adam. Betul nggak? Ada manusia yang diciptakan tidak dari seorang wanita, bukan lahir dari seorang wanita, tapi dia lahir, tapi dia tercipta dari bagian laki-laki. Siapa dia? Siapa? Hawa. Ya kan? Hawa dari tulang siapa? Tulang rusuknya laki-laki. Memang kenapa sih pakai diciptakan dari tulang rusuk laki-laki? Kenapa Hawa itu nggak diciptakan dari yang lain saja? Supaya kita kalau melihat wanita itu tidak melihat wanita itu sebagai orang lain. Dia bagian dari anggota tubuh kita. Jangan kau sakiti dia. Wah, ini kalau perempuan dengar ceramah ini dia undang lagi tuh Ustadz, undang lagi. Ini pro banget. Makanya kita wanita itu diciptakan dari tulang rusuk kita laki-laki. Itu artinya menyakiti dia sama dengan menyakiti diri kita sendiri. Dia bagian dari tubuh kita. Dalam surat Ali Imran ayat 59 Allah menyebutkan khalaqahu min turabin. Turab itu tanah, Pak. Makanya Adam itu pakai alif ya atau hamzah, bukan pakai ain. Kalau pakai ain namanya Adam, itu nggak ada artinya. Tapi pakai alif Adam. Adam itu artinya Pak permukaan tanah, Pak. Arti Adam nanti lihat di kamus bahasa Arab. Apa arti Adam? Cek nanti atau Google Translate. Adam pakai bahasa Arab tapi nulisnya. Adam artinya permukaan tanah, Pak. Dan yang menarik, kita manusia ini disebut oleh Al-Quran dengan sebutan apa? Bani apa? Kalau Allah memanggil keturunan Adam, manggilnya apa? Ya Bani Adam. Banyak di surat Al-A'raf, ya Bani Adam la yaftinannakumus syaitan, ya Bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid, ya Bani Adam qad anzalna alaikum libasan. Kita ini dipanggil wahai keturunan Adam. Adam tadi artinya apa, Pak? Apa artinya? Tanah. Hei, keturunan tanah, gitu maksudnya. Ya, sudah nyambung ya. Hei, keturunan tanah. Kita disebut Bani Adam. Adam itu artinya tanah. Adam itu artinya permukaan tanah. Dan kita disebut Bani Adam supaya ingat, jangan sombong, jangan belagu, jangan sok kalau dipanggil sholat berjamaah. Karena yang manggil bukan ustadz, yang manggil Allah. Wahai Bani Adam, wahai keturunan tanah. Ingat, selama ini nggak tahu kita kalau Adam itu artinya tanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'ama 'alaina ni'aman katsira hatta la tuhsha. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, jamaah salat zuhur yang mudah-mudahan semua yang hadir di majlis ini senantiasa di dalam kesehatan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita awali kajian kita dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Coba kalau duduk nyaman enggak ya? Boleh juga duduk ya. Kelihatan enggak? Kelihatan insyaallah ya. Kajian kita pada siang hari ini tentang diri kita, yaitu tentang Nabi Adam.
Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, kalau kita membuka Al-Quran, kisah pertama yang dikisahkan oleh Allah di dalam Al-Quran kisah tentang siapa? Kan ada Nabi Musa ya, ada Nabi Isa, ada Nabi Yusuf, banyak kisah di dalam Al-Quran itu. Tapi kisah yang pertama kali diceritakan adalah kisah tentang siapa? Kalau kita buka Quran dari Al-Fatihah, nanti ketemu kisah pertama, kisah tentang siapa? Ini puasa kelihatannya nih, jamaah lagi puasa ya. Kisah Nabi Adam, Pak. Kisah Nabi Adam ini persis di surat Al-Baqarah. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ini luar biasa. Itu berarti tema tentang Nabi Adam ini tema yang penting, sampai-sampai kisah yang pertama dikisahkan di dalam Al-Quran itu bukan kisah Nabi Yusuf, bukan kisah Nabi Musa, tetapi kisah yang pertama kali adalah kisah tentang Nabi Adam ini. Dan semua kita insya Allah keturunan siapa ya? Bani apa? Bani Adam atau Bani Israel nih? Bani Adam ya. Ya. Walaupun Darwin itu pernah mengatakan bahwa manusia itu berasal dari apa? Dari kera katanya. Tapi belum pernah ada kera sampai sekarang berevolusi jadi manusia. Saya heran ya. Apa yang membuat kera dulu berevolusi sehingga menjadi manusia? Kok kera sekarang nggak ada gitu yang berevolusi kemudian menjadi kera? Sehingga ada lelucon di sebuah universitas, mahasiswa berdebat, ada yang pro Darwin, ada yang anti Darwin ya. Sampai profesor dosennya itu pusing, akhirnya dosennya bilang begini kepada mahasiswa-mahasiswanya, begini aja lah daripada debat kusir, yang setuju kalau manusia itu keturunan Nabi Adam duduknya di sebelah kanan, kata profesornya. Yang setuju manusia itu keturunan kera duduk aja di sebelah kiri. Apa yang terjadi? Semuanya duduk di sebelah kanan karena nggak ada satupun yang mau disebut keturunan kera ya. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kisah Nabi Adam. Dari mana kita memulai? Kita mulai bahwa dari sebelum diciptakannya Nabi Adam. Ada apa ya sebelum Nabi Adam diciptakan? Oh, mungkin ada yang berkata ada langit, ada bumi, ada tumbuhan. Kita akan berbicara sebelum itu. Ada apa? Ada siapa? Jawabannya adalah kita akan berbicara tentang sebelum ada apapun dan siapapun, saat itu hanya ada Allah. Kana Allah walam yaku syai'. Yang ada cuma Allah, berarti nggak ada yang lain kecuali Allah. Nah, ini kita membayangkan bahwa dulu nggak ada Indonesia, nggak ada Malaysia, nggak ada Amerika, Arab pun nggak ada apa-apa, yang ada cuma Allah. Bayangkan itu. Dan itu telah kita alami ketiadaan itu. Allah berfirman di dalam surat manusia, surat Al-Insan, Allah berfirman, hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Bukankah telah berlalu satu masa yang sangat panjang, saya, bapak-bapak, semua manusia ini dulu pernah tiada. Betul nggak? Pernah tiada, Mas? Kapan lahir? Tahun berapa lahir? 96. Masih muda sekali ya. Berarti sebelumnya nggak ada ya. Sudah berlalu kita ribuan tahun, miliaran tahun kita nggak ada, Pak. Sudah terbukti. Berarti juga Nabi Adam dulu nggak ada. Langit ini nggak ada, bumi ini tidak ada. Tiada apapun saat itu. Yang ada cuma siapa? Cuma Allah, Maha Besar Allah, Maha Kuasa Allah.
beberapa delegasi dari Yaman, dalam hadis riwayat Bukhari, datang kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ji'naka natafaqqah fid din." Kami datang kepadamu untuk tafakuh, untuk memahami agama. "Wa ji'na nas'aluka an awwali hadzal amr." Kami bertanya kepadamu tentang awal segalanya. Apa kata Nabi kepada delegasi dari Yaman ini? "Kanallah." Kalau kau bertanya tentang awal segalanya, cuma ada Allah dulu. "Walam yaku syai'." Enggak ada segalanya kecuali hanya ada Allah saat itu. Berarti Pak, sekarang dengan teknologi canggih, ada pesawat di sekitar kita ini, ada terminal 1, terminal 2, terminal 3, ada terminal haji, ada di sini bengkel pesawat, semuanya ada Pak, dengan kecanggihan yang serba luar biasa Pak. Tahu nggak, semuanya itu dulu pernah nggak ada. Subhanallah. Semuanya pernah nggak ada, karena Allah berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 62 Pak. Allahu khaliqu kulli syai'in wa huwa ala kulli syai'in wakil. Allah pencipta segala sesuatu. Berarti pencipta itu siapa Pak? Allah. Segala sesuatu itu adalah ciptaan. Allah pencipta segala sesuatu. Berarti segala sesuatu itu ciptaan. Dia pernah nggak ada Pak. Makanya jangan bertanya siapa pencipta Allah. Wong Allah itu pencipta kok, Anda tanya siapa pencipta Allah. Kalau begitu siapa yang menciptakan Allah? Allah itu pencipta, bukan ciptaan. Kapan Allah ada? Salah pertanyaannya. Memang kapan dia tiada? Kapan lahir Mas? Tahun 7? Tahun 96? Berarti sebelumnya nggak ada kan? Baru tanya kapan lahir. Allah pencipta segala sesuatu. Berarti segala sesuatu dulu nggak ada. Jadi jangan pernah kita terpesona, apalagi tertipu oleh dunia ini. Tertipu oleh orang yang mungkin saat ini punya kekuatan, kekuasaan, punya kekayaan, punya perusahaan, punya mobil mewah. Jangan pernah tertipu, apalagi kita menjadi terperdaya. Kenapa? Itu semua dulu nggak ada mereka itu. Tidak usah kita bicara miliaran tahun yang lalu, 100 tahun yang lalu orang itu nggak ada Pak. Betul atau tidak? Saya yakin mayoritas yang hadir di sini nih 50 tahun yang akan datang udah nggak ada nih. Betul atau tidak nih? Ya Allah, dari sini kita belajar, subhanallah, hanya Allah yang maha perkasa, hanya Allah yang maha hakiki. Kita ini boleh ada, boleh tiada. Nah, dari sini kita memulai pembicaraan itu. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, inilah mengapa salah satu asmaul husna adalah al-awwal wal akhir. Allah lah yang pertama. Allah lah yang pertama, yang mengawali. Kalau nggak ada Allah, nggak ada saya, nggak ada Anda. Tapi kalau nggak ada kita, Allah tetap ada. Nah, jangan kita terperdaya oleh yang sifatnya bukan inti. Saya baru pulang dari umroh Pak. Ini bukan sombong, tapi saya perlu menyebutkan bahwa itu nikmat bagi saya, sehingga jangan melulu kalau saya dapat duit saya kasih tahu saya dapat duit. Perlu kita share. Kalau kita habis sholat berjamaah ini bilang share ke jamaah, alhamdulillah tadi saya sholat ke masjid, alhamdulillah. Share nikmat yang pantas. Jangan wah tadi enak banget makan di restoran anu, hanya share itu saja. Kita perlu mengapresiasi nikmat-nikmat yang bersifat spiritualin. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Nikmat Tuhanmu itu maka ceritakanlah. Saya sempat merenung Pak, maka ini kita ini berseri karena kita tidak ingin buru-buru tentang kisah Nabi Adam ini. Ini akan berseri. Yang ketinggalan nanti bisa lihat di Facebook atau YouTube ini. YouTube, ya alhamdulillah.
Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, kan di sekitar Madinah itu dan Mekah itu kan banyak hotel, termasuk shopping centernya kan, perbelanjaannya. Saya mau bertanya, jika tidak ada Masjid Nabawi, makam Rasulullah, dan tidak ada Ka'bah, kira-kira tuh ada nggak tuh? Ada nggak gedung-gedung itu, Pak? Nggak ada. Hotel-hotel itu ada nggak, Pak? Bahkan, Pak, karena baru saya Kamis yang lalu baru pulang, pada masa pandemi kan tutup, umroh, haji juga tutup. Apa yang terjadi, Pak? Lumpuhlah seluruh hotel-hotel itu. Bahkan banyak yang bangkrut hotel-hotel itu, yang kemudian diganti manajemen, jadi bukan dijual begitu. Toko-toko masih banyak yang tutup, Pak. Artinya kalau tidak ada Ka'bah, nggak ada hotel-hotel, nggak ada bangunan-bangunan hebat di sini. Bahkan saya membayangkan, Pak, kalau Indonesia itu, Pak, banyak alasan orang mengapa orang datang ke Indonesia. Apa alasannya diantaranya, Pak? Udaranya, apa lagi coba? Lautnya, apa lagi? Pemandangannya, Pak. Dari satu pulau ke pulau yang lain itu keindahan Indonesia ini luar biasa, Pak. Jadi kalau orang datang ke Indonesia banyak alasan. Tapi satu-satunya orang mau datang ke Mekah, ke Madinah apa, Pak? Berikan saya jawaban. Cuaca? Cuaca enggak? Bagus enggak? Pemandangan? Lautan? Apa? Dan Allah sengaja membuat Ka'bah ada di sana, Pak. Bukan di Indonesia. Karena kalau Ka'bah itu di Indonesia, nanti orang itu jadi datang ke Indonesia itu boleh jadi bukan karena untuk Ka'bah, tapi mau ke Lombok, mau ke Bali, pemandangannya bagus. Nanti kalau cerita, wah enak di Indonesia, enaknya tuh bukan karena enak ibadah di Ka'bahnya, tapi enaknya karena wah udaranya oke. Tapi kalau orang pulang dari Mekah, Pak, mau cerita sejuknya udara apa? Nggak ada sejuk-sejuknya. Mau cerita pemandangan apa? Nggak ada pemandangan yang indah. Yang akan dia ceritakan pengalaman spiritual hubungannya dengan Allah di tempat itu. Nah, berarti yang inti, Pak, Ka'bahnya atau yang di luar Ka'bah itu yang inti. Ka'bahnya. Kalau nggak ada Ka'bah, nggak ada fungsinya gedung-gedung itu. Nggak akan manusia datang ke situ. Berarti yang inti ini Ka'bah ini. Kalau nggak ada Ka'bah, nggak ada yang lain. Ini saya ingin menjelaskan apa? Semuanya nggak ada kalau nggak ada Allah. Nggak ada Indonesia ini kalau nggak ada Allah. Berarti yang inti dalam hidup kita siapa? Halo? Yang inti siapa? Ini nggak ada nih angkasa pura ini kalau nggak ada Allah. Masjid ini nggak ada perusahaan kalau nggak ada Allah. Janganlah kita silau dengan perusahaan itu. Janganlah kita silau dengan manusia-manusia yang menjadi pimpinan-pimpinan kita itu sampai kita melupa kepada inti, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pelajaran pertama. Kita bicara tentang Adam, bicara tentang siapa dulu? Allah dulu, Allah. Karena Adam dulu nggak ada. Nah, sekarang kita baru berbicara tentang Nabi Adam alaihi salam. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Dari apa Nabi Adam itu diciptakan? Dari apa? Ini Allah itu menarik sekali, jamaah sekalian. Ada manusia yang diciptakan bukan dari laki-laki, bukan dari perempuan, langsung diciptakan oleh Allah tanpa melalui ada ayah, tanpa ada ibu. Siapa dia? Nabi Adam. Betul nggak? Ada manusia yang diciptakan tidak dari seorang wanita, bukan lahir dari seorang wanita, tapi dia lahir, tapi dia tercipta dari bagian laki-laki. Siapa dia? Siapa? Hawa, ya kan? Hawa dari tulang siapa?
tulang rusuknya laki-laki. Memang kenapa sih pakai diciptakan dari tulang rusuk laki-laki? Kenapa Hawa itu nggak diciptakan dari yang lain saja? Supaya kita kalau melihat wanita itu tidak melihat wanita itu sebagai orang lain. Dia bagian dari anggota tubuh kita. Jangan kau sakiti dia. Wah, ini kalau perempuan dengar ceramah ini dia undang lagi tuh Ustadz, undang lagi. Ini pro banget. Makanya kita wanita itu diciptakan dari tulang rusuk kita laki-laki. Itu artinya menyakiti dia sama dengan menyakiti diri kita sendiri. Dia bagian dari tubuh kita. Nah, ada manusia yang diciptakan dari seorang ibu tanpa seorang ayah. Siapa? Nabi Isa. Ada manusia, mayoritas manusia diciptakan dari seorang ayah dan dari seorang ibu. Ini mayoritas kita diciptakan dari ayah dan dari seorang ibu. Kenapa kok Allah memvariasikan ciptaan ini? Ini luar biasa. Tanpa laki-laki, tanpa perempuan Adam. Dari laki-laki saja Hawa. Dari perempuan, dari ibu saja adalah Isa. Dari laki-laki dan perempuan mayoritas manusia semuanya dari itu. Kenapa variasi seperti itu? Sebenarnya Allah ingin mengatakan bahwa kekuasaanku, kemampuanku itu mutlak. Aku bisa menciptakan dari sesuatu dan aku bisa menciptakan juga tanpa sesuatu. Nah, ini Allah ingin memperlihatkan kepada kita. Dari ini aku bisa, tanpa ini aku bisa, dengan ini dan itu aku bisa. Aku itu kekuasaannya, kata Allah, kun fayakun. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Sungguhnya kehendak Allah itu apabila dia menghendaki sesuatu, kaf dan nun, kun jadi, fayakun maka jadilah. Kalau dia kuasa Pak untuk mengatakan jadi maka jadilah, maka dia juga berkuasa untuk mengatakan lenyap maka lenyaplah. Kaya maka kayalah, ngetop maka ngetoplah, hina jadi hinalah. Orang yang kemarin petantang-petenteng hebat, punya jabatan tinggi, hari ini kemana-mana diikat tangannya jadi sorotan Pak, omongannya jelek semua. Bagi Allah tuh gampang sekali membuat orang seperti itu. Betul atau tidak nih? Halo? Jadi enggak, kalau kita minta sama Allah tuh ketahuilah bahwa Allah itu maha kuasa. Jadi kalau doa tuh ingat-ingat, ya Allah aku minta ini. Ingat Allah maha kuasa, jangan lihat dompet kita. Saya sampai hari ini Pak doa terus, pengen minta haji dan umroh Pak. Doa terus ya. Kalau ngelihat dompet, wah kayaknya masih lama. Itu belum prioritas juga, karena udah berkali-kali. Tapi karena saya doa-doa, Allah maha mampu kok untuk memberangkatkan saya tanpa uang saya, tanpa saya juga harus cari jamaah. Wah, ini begitu cara berpikirnya. Bagaimana kok bisa berangkat? Ada travel kebanjiran jamaah. Yang punya travel kenal saya, Ustadz, saya kebanjiran jemaah nih, ada 3 bis. Wah, saya nggak bisa ngehandle sendiri nih Ustaz, bantuin ya gitu. Bantuin Pak, kan ada cariin jamaah Ustaz, nanti Ustaz berangkat satu kalau dapat sekian orang. Gini Ren, dapat 1 jamaah dapat sekian dolar. Itu biasa itu kan. Tapi kalau ini enggak, Ustaz saya kebanjiran jamaah, saya kalau sendiri nggak akan bisa menghandle. Ustadz bisa nggak nemenin saya? Coba lihat kantong mustahil, tapi lihat kebesaran Allah. Maka saya doain lagi itu yang punya travel, banjiri lagi dia jamaah ya Allah, banjiri lagi dia jamaah supaya saya berangkat lagi, begitu kan? Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kembali. Berarti Nabi Adam itu diciptakan oleh Allah. Dari apa Allah menciptakan Nabi Adam? Ini yang menarik. Di dalam Al-Quran Pak,
Allah menyebut penciptaan Adam ini dengan berbagai macam versi. Di antaranya dalam surat Ali Imran ayat 59 Allah menyebutkan khalaqahu min turabin. Turab itu tanah, Pak. Makanya Adam itu pakai alif ya atau hamzah, bukan pakai ain. Kalau pakai ain namanya Adam, itu nggak ada artinya. Tapi pakai alif Adam. Adam itu artinya Pak, permukaan tanah, Pak. Arti Adam, nanti lihat di kamus bahasa Arab. Apa arti Adam? Cek nanti atau Google Translate. Adam, pakai bahasa Arab tapi nulisnya. Adam artinya permukaan tanah, Pak. Dan yang menarik, kita manusia ini disebut oleh Al-Quran dengan sebutan apa? Bani apa? Kalau Allah memanggil keturunan Adam, manggilnya apa? Ya Bani Adam. Banyak di surat Al-A'raf, ya Bani Adam la yaftinannakumus syaitan, ya Bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid, ya Bani Adam qad anzalna alaikum libasan. Kita ini dipanggil wahai keturunan Adam. Adam tadi artinya apa, Pak? Apa artinya? Tanah. Hei, keturunan tanah, gitu maksudnya. Ya, sudah nyambung ya. Hei, keturunan tanah. Kita disebut Bani Adam. Adam itu artinya tanah. Adam itu artinya permukaan tanah. Dan kita disebut Bani Adam supaya ingat, jangan sombong, jangan belagu, jangan sok kalau dipanggil sholat berjamaah. Karena yang manggil bukan ustadz, yang manggil Allah. Wahai Bani Adam, wahai keturunan tanah. Ingat, selama ini nggak tahu kita kalau Adam itu artinya tanah. Jadi di Al-Quran pertama Allah menyebut Adam itu diciptakan dari tanah. Dan memang dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Allah itu menciptakan Nabi Adam dari semua jenis tanah, Pak. Kan tanah itu ada yang hitam, ada yang putih, ya kan? Ada yang merah. Jadi Nabi Adam itu diciptakan oleh Allah dari semua jenis tanah itu, Pak. Makanya kenapa keturunan Adam itu beda-beda kulitnya, ya kan? Ada yang sawo mateng. Nah, karena memang Nabi Adam itu dari semua jenis tanah diciptakan. Allah ambil dari semua jenis tanah. Dan itu disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Makanya anak-anak Adam itu beda-beda kulitnya. Orang Cina, orang Indonesia beda kulitnya. Orang Arab beda kulitnya. Saya heran, Pak. Kan kalau mau umroh masuk ke ruang tawaf itu, kalau orang Indonesia udah pakai kain ihram, Pak, bolehin masuk, silakan masuk. Tapi kalau orang Arab Saudi, Pak, orang Arab asli, orang Arab situ, meskipun udah pakai kain ihram, kan orang Arab tuh banyak, ada orang Mesir, ya kan, bener nggak? Ada orang mana lagi, Emirates. Giran orang Arab Saudi asli yang masuk, Pak, mana surat izin umrohnya? Saya bilang, kok tahu dia ini orang kok tahu dia ini orang Saudi, ini orang Mesir, tahu dia. Padahal dia udah pakai kain ihram, subhanallah. Kenapa? Karena memang manusia itu diciptakan oleh Allah itu karena keturunan Nabi Adam, maka ada yang mengambil Nabi Adam itu ada kulitnya putih, dari tanah yang berwarna putih, ada kulitnya hitam. Karena semua jenis tanah itu ada pada Nabi Adam. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oke. Yang kedua, kalau kita lihat di Al-Qur'an tadi min turabin. Yang kedua, Al-Qur'an menyebut Nabi Adam itu diciptakan dari tain. Nah, kalau tadi turab sebagaimana surat Ali Imran tadi ayat 59,
Di Quran juga disebutkan dari tin. Apa bedanya turab dengan tin? Tin itu Pak, turab dicampur air. Jadi kalau tanah dicampur air namanya tin. Ya. Jadi kita berarti sudah dua unsur tuh. Unsur tanah dan unsur air. Tanah dicampur air namanya apa? Tin. Nah, setelah dicampur air, tanah ini jadi lengket, Pak. Ya kan? Maka tanah yang lengket itu disebut dalam Al-Quran tinin lazib. Makanya nanti di Quran disemukan, diciptakan Adam dari tin, dari tanah yang lazib, yang lengket. Nah, ketika tanah yang lengket tadi dibiarkan, Pak, maka dia menjadi seperti tembikar. Ya kan, tembikar tahu kan, Pak, tembikar. Ya kayak guci-guci gitu. Ya kan? Nah, maka di Quran pun manusia itu disebutkan salsal, seperti tembikar. Ya. Diciptakan dari tanah yang seperti tembikar. Nah, ini luar biasa. Kalau demikian yang mana yang benar nih Ustaz? Manusia itu ciptakan dari turab, dari tin, dari sol-sol, atau yang mana? Jawabannya semuanya benar. Kenapa? Karena itu sebuah proses. Bahwa manusia itu diciptakan dari tanah, campur air jadi tin, kemudian dibiarkan, kemudian menjadi tanah yang lengket, kemudian seperti tembikar. Seperti itu prosesnya. Nah, sekarang mari kita ambil pelajaran, karena kita ingin belajar dari kisah Nabi Adam. Ternyata Pak, kalau unsur tubuh manusia ini Pak, unsurnya mau dicek terdiri dari unsur apa saja, ternyata tubuh manusia ini sama persis unsurnya apa yang ada pada tanah. Unsur tanah itu semuanya ada pada tubuh manusia, lengkap Pak. Tanah itu mengandung apa saja Pak? Kalsium, apalagi? Fosfor. Tanah itu ada kandungan-kandungannya. Dan ternyata kandungan tubuh manusia ini 100% sama dengan kandungan kandungan tanah. Makanya kenapa tubuh manusia ini makanannya dari mana Pak? Manusia ini konsumsi makanannya sesuatu yang ditumbuhkan oleh apa Pak? Tanah. Subhanallah. Dahsyat ya. Kalau mati manusia itu dimasukkan kemana Pak? Saya lihat. Saya pernah diundang di pengajian. Salah satu jamaah itu ada mu'alaf, saya tidak perlu sebutkan agamanya apa tuh. Pokoknya non muslim. Ini mu'alaf nih Ustadz, kenalin. Kata kenalan. Saya penasaran kalau orang itu mu'alaf Pak. Saya senantiasa kalau ketemu mu'alaf yang benar-benar mu'alaf tuh suka saya tanya, apa yang membuat engkau meninggalkan agamamu Pak? Karena itu penting Pak. Karena meninggalkan agama itu Pak berat. Kita aja meninggalkan kebiasaan buruk aja berat Pak. Bener nggak? Halo? Contohnya dulu cantengan, tahu kan cantengan Pak? Cantengan itu biasanya kalau dikopel-kopel orang biasanya kalau udah dapat diapain? Dicium, padahal bau kan? Bau busuk masih dicium aja. Kebiasaan buruk. Gimana meninggalkan kebiasaan itu buruk itu berat, apalagi meninggalkan keyakinan Pak. Itu tidak mudah. Meninggalkan tradisi itu berat Pak. Saya maka bertanya, apa yang membuat engkau mau masuk ke dalam Islam ini Pak? Satu saja yang awalnya saya itu kok mau masuk Islam, karena di Islam itu orang kalau mati dimuliakan, itu yang meninggal dunia itu dikuburkan, dimandikan, dimasukkan ke dalam kubur. Dalam agama kami orang kalau mati dibakar. Menurut saya itu nggak masuk akal. Yang rasional, yang masuk akal, yang manusiawi itu menurut saya mau dilihat dari perspektif apapun ya, orang kalau mati dimasukkan, dikembalikan kepada asalnya.
Oh, ini luar biasa. Nah, di Al-Quran disebut minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum. Quran itu begitu, Pak, bahasanya. Kami ciptakan kalian dari tanah, dan kepada tanah itu kau dikembalikan lagi matinya, dan nanti akan dibangkitkan juga dari tanah itu. Luar biasa, Pak. Itu kelihatannya biasa, Pak, tapi dengan cerita tentang seperti ini, ada non muslim yang masuk Islam, Pak, gara-gara ini. Dahsyat ya. Summa idza amatahu fa aqbarah summa idza syaa'a ansyarah. Apabila dimatikan maka dikuburkan, fa aqbarah. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, waktu kita sudah tinggal 5 menit lagi. Saya akan tutup dengan pelajaran yang berikutnya, insya Allah nggak lebih dari 2 menit. Dari kisah yang barusan saya sampaikan, berarti paling tidak sebelum kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, berarti manusia itu diciptakan dari 2 unsur. Nanti ada unsur yang berikutnya kita kisahkan pada berikutnya. Apa itu? Air dan tanah. Kenapa air dan tanah? Karena air dan tanah adalah makhluk tersuci, Pak. Artinya bahan yang paling suci di alam semesta ini adalah apa, Pak? Air dan tanah. Betul atau tidak? Kalau kita mandi pakai apa? Air. Nyuci pakaian pakai apa? Air. Bersih-bersih pakai apa? Air. Kalau nggak ada air, coba lihat. Kalau nggak ada air apa? Nah, orang-orang Arab tuh yang perempuannya kan, Pak, pakaiannya itu kan sampai keseret-seret kan, Pak. Kalau perempuannya itu kan mereka sampai kelebihan bahan kan gitu. Ada yang tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, gimana ini kalau baju kami yang keseret-seret ini kena najis? Oh, yang perempuannya kan, yang perempuannya. Kata Nabi, kalau dia kena najis nanti akan dibersihkan lagi oleh tanahnya. Makanya kalau kita terkena najis mughalazah, jilatan anjing misalkan, pakai apa bersihinnya, Pak? Hah? Pakai tanah. Tanah itu luar biasa. Nah, pelajarannya apa? Pelajarannya adalah, sadarilah wahai manusia bahwa kita ini diciptakan oleh Allah dari bahan tersuci di muka bumi ini. Bahwa engkau itu diciptakan dari bahan yang paling bersih, paling suci. Jangan kotori dirimu, jangan najiskan dirimu dengan korupsi, dengan uang haram, dengan makanan yang haram. Jangan najiskan dirimu, engkau begitu mulia. Engkau diciptakan dari bahan yang sangat suci, yang sangat bersih. Tidak ada yang lebih suci dan lebih bersih. Ciptaan Allah itu melebihi air dan tanah. Maka jangan kau kotori dirimu dengan ghibah, jangan kau kotori dirimu dengan namimah, jangan kau kotori dirimu dengan perbuatan-perbuatan maksiat. Engkau makhluk yang begitu suci, wahai manusia. Itu pelajarannya. Lalu dari apa lagi manusia itu diciptakan? Dari ditiupkan ruh, nanti akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Kita sudah membahas 2, air dan tanah. Lalu mengapa iblis mengatakan, aku nggak mau sujud sama Adam, aku diciptakan, aku lebih baik dari Adam, aku dari api, dia dari tanah? Apakah benar alasan yang dikemukakan oleh iblis bahwa api lebih baik daripada tanah? Atau sebenarnya itu karena kebodohan iblis saja? Sebenarnya tanah lebih baik daripada api. Bagaimana kisahnya? Ikuti terus pada bulan yang akan datang. Ya, insya Allah. Kita tutup dengan istighfar. Astaghfirullahalazim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.